Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Hartanto, NIM 1704 111000090. Saya dari kelompok 1 yang memiliki tema Transaction Processing System. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai TPS. Oke, yang pertama mengenai pengertian. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Tugas utamanya adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Karakteristik Transaction Processing System. Jumlah data yang proses sangat besar. Nah, misalkan suatu perusahaan mempunyai banyak karyawan, maka datanya akan pasti banyak. Kalaupun ada perusahaan yang cuma memiliki satu karyawan, nggak perlu menggunakan TPS karena datanya juga kecil atau sedikit. Sumber daya umumnya internal dan keluaran terutama dimaksudkan untuk pihak internal, meskipun bisa juga diperuntukkan bagi mitra kerja. Pemrosesan informasi dilakukan secara teratur, harian, mingguan, dan sebagainya. Masukan dan keluaran terstruktur, mengingat data yang diproses cukup stabil. Data diformat dalam suatu standar. Komputasi tidak rumit menggunakan matematika sederhana atau operasi statistik. Pemakai dapat melakukan permintaan terhadap basis data. Selanjutnya, tujuan TPS. Tercatat setiap transaksi yang terjadi, mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, meningkatkan kinerja layanan perusahaan. Jadi saya jelaskan. Jadi mencatat setiap transaksi yang terjadi itu, misalkan setiap gaji karyawan atau proses pembayaran atau apapun yang keluar itu ada rekam jejaknya. Terus kalau mempercepat proses yang terjadi dalam suatu perusahaan, nah kalau secara manual kan harus ditulis satu persatu. Jadi kalau memakai TPS ini, sistemnya bisa dipercepat atau dipersingkat. Kemudian menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Jadi di sini akurat itu tepat sasaran dan waktunya tepat. Mungkin kalau menggunakan tenaga manusia atau sistem informasi yang menggunakan manusia, keakuratannya dan tepat waktunya mungkin bisa lambat, tergantung manusianya itu sendiri. Tapi kalau menggunakan sistem informasi mesin, maka akurat dan tepat waktu itu bisa diperhitungkan. Selanjutnya, meningkatkan kinerja layanan perusahaan. Nah, di sini dari 3 proses tadi sebelumnya, maka akan menghasilkan kinerja layanan perusahaan yang baik dan bagus. Oke, kita selanjutnya model TPS. Model TPS ada 3, yaitu input, proses, dan output. Input meliputi transaksi dan kejadian. Proses pengurutan data, melihat data, memperbarui data. Output yaitu ada laporan yang detail, daftar lengkap, dan ringkasan. Bisa dipahami itu. Pemrosesan data pada TPS. Nah, pemrosesan batch, suatu bentuk pengolahan data di mana transaksi bisnis yang terakumulasi selama periode waktu diproses sebagai satu kesatuan. Batch processing berguna bagi perusahaan yang perlu untuk memproses data dalam jumlah besar menggunakan jumlah daya yang terbatas. Contoh batch processing meliputi transaksi kartu kredit untuk transaksi yang diproses daripada bulanan secara real time. Real time processing atau online processing, suatu bentuk pengolahan data di mana tiap transaksi diproses segera tanpa penundaan transaksi terakumulasi dalam batch. Karakteristik pemrosesan transaksi. Batch processing, data direkam, dikumpulkan, diurutkan, dan diproses secara periodik. Real time processing, transaksi diproses seketika. Pemutakhiran berkas, ketika tumpukan berkas diproses saat transaksi diproses. Karakteristik waktu tanggapan. Terus
batch processingnya beberapa jam atau harian setelah tumpukan dikirim untuk diproses, beberapa detik setelah setiap transaksi diproses. Selanjutnya komponen TPS, itu ada prosedur, perangkat memproses, dokumen, sistem pengendalian internal, basis data. Subsistem pada TPS, di subsistem atau sistem-sistem di bawah tema transaction processing system, itu ada payroll, penggajian, order entry atau order processing, kemudian invoicing, faktur atau inventory, terus ada shipping, account receivable, terus processing, receiving, akun payable, sama general ledger. Selanjutnya, kualifikasi transaction processing system. Transaksi yang dibuat oleh sistem harus lulus tes ACID yang mengacu pada 4 persyarat, yaitu atomicity atau memastikan bahwa transaksi berlangsung secara keseluruhan. Selanjutnya, konsistensi atau sistem berada dalam suatu set aturan operasi. Selanjutnya ada isolasi. Transaksi harus tampak terjadi dalam isolasi. Nah, terakhir ada keawetan. Keawetan ini setelah transaksi selesai maka tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya, contoh penerapan TPS. TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbarui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh sistem informasi manajemen. Dalam rekening keuangan yang meliputi registrasi masuknya murid baru, baik itu pembayaran, serta cek gaji karyawan yang meliputi sistem perhitungan gaji. Dalam inventory sistem, yaitu database berisi kelengkapan peralatan, sarana dan prasarana sekolah, serta pemeliharaan sekolah beserta murid, guru, dan lingkungan sekolah, yang tujuannya untuk mengembangkan suatu sekolah agar lebih maju dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh penerapan TPS. Aplikasi bantuan keuangan desa BKD Provinsi Jawa Timur. Program bantuan keuangan seluruh desa di Provinsi Jawa Timur. Aplikasi ini menangani semua proses mekanisme bantuan keuangan seluruh desa Jawa Timur, mulai dari proses usulan bantuan, penetapan anggaran, perubahan anggaran bantuan, pencairan bantuan, serta seluruh proses pelaporan di dalamnya. Nah, ini ada alur sistem cek gaji, yaitu ada karyawan dan ada personalia atau perorangan. Terus selanjutnya sistem informasi gaji. Nah, karyawan itu diambil data karyawan lalu masuk ke sistem informasi gaji. Nah, kemudian dari sistem informasi gaji mengembalikan lagi slip gaji kepada karyawan. Nah, dari personalia itu rekap data lembur, rekap data gaji, sama laporan data karyawan. Saya akan memberikan contoh beberapa situs mengenai cek gaji karyawan. Situs cek gaji karyawan yaitu ada kerja.com, merupakan situs berbasis komunitas yang menawarkan informasi mengenai perusahaan dan gaji. Selanjutnya ada gajimu.com, terus ada karir.com, selanjutnya ada jobplanet.com, selanjutnya masih ada joblike.com. Jadi nanti gaji itu data gaji akan bisa dipantau oleh karyawan sama manajer. Jadi nanti dua pelaku ini bisa saling mengetahui gaji masing-masing. Jadi manajer nanti bisa ngecek gaji karyawan berapa dan karyawan akan memperoleh gaji berapa dengan menggunakan sistem informasi penggajian. Oke, demikian penjelasan saya mengenai